Sugeng siang teman, namaku Gatot. Aku pemuda asli Temanggung. Sebagai salah satu putra daerah, aku sangat bangga dengan seluruh kearifan lokal yang ada di Kabupaten Temanggung, termasuk keanekaragaman kulinernya, seperti yang akan kita masak sekarang. Nah, lele ini mau dimasak mangut. Pertama, you harus diasap dulu, karena matangnya harus dengan asap, tidak boleh dengan api. Bu, ini paling tidak butuh berapa waktu ya, Bu ya? 3-5 jam. 3-5 jam. Mangut adalah salah satu makanan khas Jawa yang menggunakan ikan sebagai bahan utamanya. Kemudian dimasak dengan kuah santan pedas. Kalau di Pantura, ikan yang digunakan adalah ikan manyung. Tapi kalau daerah Jawa bagian selatan, biasanya yang digunakan adalah ikan lele. Jadi mangut lele ya. Nah, karena ini lelenya besar banget, kita pakai kepala lelenya saja. Oh iya, kepala ikan lele ini harus kita asapi dulu. Jangan sampai kena api langsung yo, biar aromanya lebih khas. Nah, daging ikan yang matang dengan asap seperti ini jauh lebih awet loh dibanding yang langsung masak dengan api. Makanya, dari zaman dulu teknik mengawetkan makanan sudah dilakukan secara alami dengan pengasapan. Sambil menunggu kepala ikan lelenya selesai diasapi, Mbak Lala dan Mbak Ria lagi nyiapin bumbu untuk mangutnya. Sebenarnya sih nggak terlalu berbeda jauh dengan bumbu gulai. Sama-sama menggunakan bumbu kuning dan santan. Bedanya, untuk bumbu mangut ini lebih ditonjolkan lagi cita rasa gurih dan pedesnya. Makanya butuh cabai rawit yang banyak yo. Sip, semua bahan wis siap kabeh ki. Saatnya dimasak yo. Pertama, tumis semua bumbunya dulu. Baik bumbu halus maupun bumbu yang hanya digeprek dan diiris. Setelah semuanya harum, baru masukkan santannya. Selain perbedaan bahan utama, mangut khas pantai utara Jawa dan khas pantai selatan Jawa juga ada bedanya lagi yo. Biasanya mangut di selatan Jawa nggak sepedes mangut di Pantura. Latar belakang alam dan kebudayaan mempengaruhi yo. Nah, wis mendidih ki. Sekarang masukkan kepala lele yang sudah diasapi yo. Oh iya, kalau di Jawa bagian selatan, selain diasapi dulu seperti ini, ikan yang digunakan juga bisa digoreng lebih dulu. Yang penting udah matang sebelumnya. Tapi kalau di pantai utara Jawa, pantang. Tetap harus diasapi, karena ini yang jadi ciri khasnya. Ageng nggih, Bu nih, Bu. Iya, Mas. Nah, jadi ciri khas dari mangut adalah setelah diasap, ini langsung dimasak dengan bumbu santan kuning yang pedas sekali. Tingkat kekentalan santannya juga berbeda loh. Biasanya mangut di selatan Jawa nggak terlalu kental seperti mangut yang ada di utara Jawa. Wah, ambune wis enak banget iki. Wis ra sabar pengen icip-icip. Terus, Mangut atau masakan olahan ikan seperti ini sudah ada sejak dulu yo. Termasuk sebagai makanan rakyat. Karena ikan termasuk bahan makanan umum yang mudah didapat. Oh iya, selain menggunakan ikan lele atau manyung, yang paling sering digunakan sebagai olahan mangut ya ikan pari asap. Pokoknya dimasak dengan santan kuning pedas. Nah, jadi rasa mangut ini rasanya pedas gurih dan tentunya aroma asapnya khas banget. Jadi pengen nambah terus ya? Ya. Mari nambah, Mbak. Ya. Pokoknya makin kuat aroma asapnya, makin dicari. Quantum apple ya, Bu?
Aku tadi penasaran dengan ikan lele yang digunakan untuk membuat mangut tadi. Lele sebesar tadi, kira-kira dapat dari mana yo? Soalnya kan jarang ada yang masak ikan lele sebesar itu. Katanya sih di sekitar sini ada. Aku mau cari lele dulu ya, yang super jumbo. Nah, sekarang aku mau cari lele, karena katanya di sini lelenya tuh besar-besar. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Nanti aku mau masak makanan khas Jawa Tengah. Monggo Pak, dipatosi nggo. Ayo. Nggo. Lele adalah salah satu jenis ikan berkumis yang hidup di air tawar. Biasanya memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Bisa juga hidup di daerah berlumpur dan sedikit air. Kalau ikan lele yang kita cari sepanjang lebih dari 50 cm, biasanya umurnya lebih dari 2 tahun yo. Angel ya Pak. Wah angel. Agak susah yo nyari ikan lele. Padahal ukurannya udah besar loh. Tapi karena tubuhnya licin, ya susah ditangkap. Selain tidak memiliki sisik jadi lebih licin saat ditangkap, lele dikenal juga memiliki duri di bagian sirip. Kalau orang Jawa bilang, patil. Iki yang harus ekstra hati-hati saat menangkap lele seperti ini. Salah-salah bisa kena patil tangan kita. Nah, lele sebesar ini biasanya dijadikan indukan. Namun masa produktifnya sudah habis. Makanya ini bisa kita masak. Lelenya besar banget, sama lengan saja besar lelenya nih. Wah. Wes, gak usah banyak-banyak. Kalau lelenya segede ini sih, 1 ekor juga bisa buat makan warga sekampung.